Kalau kita bilang ikut Tuhan selalu bicara tentang berkat, berarti kita belum dewasa di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita boleh menderita bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah salah satu bagian kita. Jadi jangan berpikir, oh ikut Tuhan Yesus itu bicara enak-enak aja. Oh ikut Tuhan Yesus itu bicara tentang berkat-berkat aja. Oh ikut Tuhan Yesus itu saya pasti diberkati, saya pasti akan kaya. Saat Tuhan nggak berkati kita, saat kita nggak kaya, kita pasti akan kecewa dan akan tinggalkan Tuhan. Saya tadi sebentar ke sini saudara, Tuhan mau kasih tema apa ya? Kayak itu udah dapat, temanya udah dapat. Dalam perjalanan ini dewasa di dalam Tuhan, saya pikir iya juga. Berapa banyak orang ikut Tuhan? Ada yang udah mungkin 10 tahun, 20 tahun, mungkin udah dari lahir. Saya boleh tanya di sini, adakah yang dari lahir sudah kenal Tuhan? Dari perut nih udah Kristen. Ada nggak? Oh Citeti, selain Citeti, Pak RP, Ibu Gembala. Banyak ya dari kita dari lahir agama Kristen karena orang tua Kristen. Tapi sekarang yang dikatakan di sini ditanyakan gitu. Usia kan pasti bertambah ya saudara. Kita nggak usah bicara tahun deh. Setiap detik hidup kita itu bertambah. Dan berarti kesempatan kita hidup berkurang. Betul ya saudara ya? Makanya saya nggak suka perayaan ulang tahun. Karena dia bilang panjang umur ya salah. Itu pendek umur ya saudara. Nggak ada namanya panjang umur ulang tahun karena berarti kesempatan kita hidup di dunia ini berkurang. Betul Pak. Berkurang kesempatan kita hidup di dunia ini, tapi banyak orang salah. Saat ulang tahun, bikin party. Bahkan saya ada follow beberapa orang saat mereka ulang tahun udah artis, masih makan orang yang mewah-mewah di hotel mewah. Dia nggak tahu saudara, kesempatannya hidup di dunia berkurang 1 tahun. Dia rayakan itu hari mendekati kematian kalau menurut saya. Banyak orang nggak sadar itu. Di sini dikatakan dewasa di dalam Tuhan. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Saudara mau baca bareng-bareng saya pakai berdiri atau saya bacakan nih? Berdiri. Wah, saya keren banget sini. Saya mau sama saudara banyak berdiri. Kita akan baca Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan di ayat yang genap. Saudara membaca ayat yang ganjil di ayat ke-8 kita akan baca bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ayat yang ke-5. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ke-7. Ayat ke-8 kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saudara, silakan duduk. Ayat ini di awal dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kenapa sih saudara kita disuruh bersukacita? Ada yang tahu nggak? Karena kalau lawan kata dari bersukacita apa? Coba saudara dekat sama orang-orang yang bawaannya bad mood terus. Kalau orang bersukacita saat dia ada dalam masalah, dia bisa tetap senyum saudara. Kalau orang yang bad mood sekalipun nggak ada masalah, senyumnya hilang. Makanya sekalipun dia nggak punya duit, dia bisa senyum. Mungkin jangan-jangan di dompet ini sisa 2.000 saudara, tetap bisa senyum. Pak David kenapa begini Pak? Keren Pak. Saudara, beda sekali dengan orang yang tidak berada dalam Tuhan. Saya baru-baru ini Tuhan izinkan melayani saudara. Pelayanan yang selama ini saya hindari karena saya takut orang gila. Saya takut orang gila saudara karena waktu saya dulu saya tinggal di Bali, saya pernah melihat pembunuhan yang dilakukan sama orang gila di depan mata saya. Jadi saya trauma kalau sama orang gila. Pelayanan kami kalau orang gila saya selalu suruh anak-anak, lu yang maju, gua tunggu di mobil. Orang gila gitu. Ternyata saudara, Tuhan pulihkan saya dari rasa ini. 2 minggu yang lalu ada seseorang telepon saya. Dia bilang begini, Meli, saya sebenarnya mau telepon kamu sejak bulan Desember, tapi saya nggak tahu kenapa dia takut untuk telepon saya. Mungkin dia pikir saya galak atau bagaimana. Ini orang yang hebat saudara. Ternyata dia ini punya adik yang punya penyakit. Saya baru tahu. Nama penyakit ini saya tahu, tapi saya tidak tahu seperti apa.
penyakit namanya schizophrenia. Penyakit schizophrenia ini bicara masalah kejiwaan, saudara. Terus saya bingung, saya searching Google, saya cari tahu apa sih schizophrenia ini seperti apa. Dia bilang ini anak sejak usia 16 tahun sakitnya. Sekarang usianya sudah 50 sekian, berarti sudah 30 sekian tahun. Dan seumur hidupnya orang ini harus minum obat. Saat dia tidak minum obat, maka penyakit ini akan kambuh. Penyakitnya kambuh di akhir bulan Desember, saudara. Dia orang kaya, dia tidak menikah karena dia tahu dia punya penyakit kejiwaan, jadi dia hanya hidup dengan keluarganya dan keluarganya juga orang kaya, saudara. Setelah itu di bulan Desember, rupanya dia adalah guru di sekolah IPK, sekolah yang cukup mahal. Di situ SPP-nya aja sebulan 6 juta, saudara. Jadi dia seorang guru dan dia guru matematika. Berarti kan pintar banget ya, saudara ya. Guru matematika. Kalau kita berhitung pakai kalkulator, kalau dia kayaknya enggak kali, saudara ya, karena guru matematika. Saudara tahu apa yang terjadi? Di tanggal 20 Desember dia keluar dari rumah naik motor. Dan dia cuma bilang sama cicinya, saya mau pergi ke satu tempat, dia sebut namanya. Tapi setelah itu keluarga kehilangan kontak, saudara. Ternyata orang ini, saudara, punya kredit card, limitnya 400 juta. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia pergi ke hotel Venture. Dia setelah sampai di sana, dia telepon teman-temannya, 20 kamar kembali dia booking. Dia bawa duit, saudara, waktu keluar itu. Dia bawa ada apa yang ada sama dia, termasuk kredit card ini. Dia booking 20 kamar. Dia ternyata melakukan itu tanpa sadar karena penyakitnya kumat, dia nggak minum obat. Dia booking 20 kamar, setelah itu dia belanja barang-barang branded, saudara, yang dikatakan satu tas harga 40 juta dia beli, dia kasih orang di jalanan. Keluarga bingung cari dia, mengerahkan segenap kekuatan. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Dia nabur terus kan. Nabur yang gak jelas gitu kan. Kredit cardnya digesek terus sampai 400 juta ini habis, saudara. Apa yang terjadi? Dia naik taksi dan uangnya karena sudah habis dan kondisinya udah bingung karena dia tidak minum obat berhari-hari kan, dia tidak bisa bayar, saudara. Jadi drivernya ini ambil tas dia dan tinggalkan nomor telepon di hotel. Tas dia itu diambil, saudara. Keluarga bingung cari dia kemana sampai akhirnya di daerah Mangga Besar sana dia ditangkap oleh dinas sosial karena dia sedang dibully massa. Itu yang terjadi. Keluarga telepon saya. Dia 2 minggu yang lalu keluarga telepon saya bingung, ini mau seperti apa? Saya waktu cari tahu, saudara, apa sih penyakit ini? Waktu bilang masalah kejiwaan, saya takut, saudara. Saya takut. Saya gini, apalagi ini lelaki. Saya telepon salah satu hamba Tuhan. Rumahnya memang dekat. Jadi orang ini sudah ditangkap oleh dinas sosial dan keluarga tidak bisa mengambil dia karena dia masih belum tenang. Karena dia dimaksakan, ternyata dia sudah babak belur. Babak belur dirawatlah di rumah sakit jiwa Duren Sawit. Saya telepon salah satu hamba Tuhan tinggalnya di Cipayu. Saya pikir Cipayu dengan Duren Sawit itu dekat. Ternyata 20 kilo juga. Saya hubungi hamba Tuhan ini, saya bilang, tolong cari orang ini di sana, doakan dia. Di hati saya cuma bilang gini, orang ini butuh Tuhan. Kristen, saudara, jemaat setia Tuhan, tapi tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Yang terjadi adalah apa? Hamba Tuhan ini tengokin dia, di hati saya keras sekali bicara, datang ke sana, datang ke sana, datang ke sana. Saya kan nggak tahu, saudara, kondisinya seperti apa. Saya datang ke sana, waktu ditanya, ternyata ditanya, saudara, sama perawatnya, ibu sebagai apa? Saya keluarganya. Karena kan kita keluarga dalam Tuhan, betul kan, saudara ya? Karena kalau bilangnya bukan keluarga, gak dikasih masuk. Saya keluarganya, saya nggak bohong, saudara. Saya merasa dia adalah keluarga saya di dalam Tuhan. Terus akhirnya setelah itu diminta KTP saya, karena KTP saya kan masih Bali, saudara. Cicinya ini bilang gini sama dia, orang ini gampang kepahitan. Jadi jangan sampai dia tahu bahwa kamu itu tahu dari saya. Waktu itu tidak dikasih masuk, saudara. Saya bingung gimana caranya. Jadi udah jauh-jauh nih sampai ke Duren Sawit, mana waktu di tol itu macet sekali. Karena ternyata ada pejabat mau lewat. Kami semua di tol itu ditutup jalan. Saya nggak tahu pejabat dari mana. Dalam hati saya, dia tidak tahu saya anak Tuhan. Saya tidak ada pengawal. Akhirnya sampai lobi
lobi, akhirnya bisa masuk. Ternyata waktu mau masuk saudara, perawatnya bilang gini, Pak, dia ngomong sama security, tolong ditemani. Saya bingung, kenapa harus ditemani ya? Ternyata waktu masuk ke kamarnya dikunci dari luar saudara. Saya tambah bingung juga dalam hati. Ada 6 orang dalam ruangan itu, 6 orang yang satu diikat saudara, kakinya, tangannya semua diikat. Karena saya sudah lihat fotonya orang ini, tapi bukan orang yang akan saya layani. Orang ini sementara memejamkan matanya. Saya sentuh bahunya, itu bangun. Siapa ya? Dia tanya siapa ya? Saya perkenalkan nama saya, dia tanya, rumahnya di mana Bu? Rumah saya di Bali. Memang saya punya rumah di Bali. Kalau saya bilang rumahnya daerah sini, dia pasti akan tanya. Dan dia akan kepahitan kepada cicinya. Saudara, sementara saya doakan dia, cuma dikasih waktu 10 menit saudara. Jadi gak bisa ngomong panjang. Saya melihat hati Tuhan menjamah orang ini. Dia nangis sejadi-jadinya. Dia bilang, Bu, saya gak tahu apa yang terjadi. Kenapa Bapak bisa nyampe sini? Saya nggak tahu, Bu. Yang saya ingat saya hanya disergap dan dibawa ke sini. Saya melihat, saudara, popularitas itu nggak menjamin kita ada dalam sukacita. Uang banyak nggak menjamin kita ada dalam sukacita. Kita dalam bersukacita saat apa, saudara? Dalam Tuhan. Bersukacita itu di dalam Tuhan. Saya melihat, saudara. Jadi di akhir tahun kemarin banyak orang yang datang ke saya. Kaya saudara, kaya banget. Dia bilang sama saya gini, Mel, kamu tahu, sementara saya mau ketemu kamu, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya udah gak senang hidup di dunia ini. Padahal saudara, kalau kita akan lihat hidup dia, pasti kita pengen jadi dia saudara. Mungkin bukannya kita ganti, rumah di mana-mana ada, uang banyak. Baru-baru ini dia bilang, Mel, ada orang dari kerjaan dia, itu 1 minggu dia dapat 1,5 M saudara. Kaya kan? Di sini ada nggak yang pernah lihat duit 1,5 M? Pernah pegang? Dia 1 minggu saudara dapat 1,5 M. Tapi dia ngomong depan saya sambil menangis, Mel, sementara saya menuju ke tempat ini, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah gak kuat. Aku lebih baik pulang aja nih Tuhan. Saya nangis saudara. Jadi jangan berpikir orang kaya hidupnya enak. Jadi saudara-saudara ubah nih mindsetnya. Lihat rumahnya gedung, lihat mobilnya bagus, lihat uangnya sepertinya tidak berseri. Jangan saudara pikir dia hidupnya enak. Karena saya berapa kali melayani orang seperti itu. Waktu di Flores dulu saya melayani orang yang paling kaya di sana, dia bilang, Mel, kau pikir saya enak? Padahal saudara dia sampai punya rumah di Australia dari hasil kerja di Flores. Dia bilang, saya per hari itu hanya tidur 2-3 jam saja. Saya tidak pernah bisa tidur. Kenapa? Saya harus pikir ini, saya harus pikir itu. Wow, saudara-saudara bersyukur kalau saudara bangun sudah siang. Anak orang kaya dan duit banyak, tidur cuma 2-3 jam saudara. Saudara mungkin kita makan dengan ikan asin, tempe, tahu, sayur asem. Tapi minyak tidur ya, pada aku langsung. Pada aku ini dulu dengan sukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Betul saudara? Betul. Kalau hati kita tidak bersukacita, yang ada hanya sukacita, orang yang sakit tambah sakit, penyakitnya tambah parah. Tapi kalau kita ada bersukacita, ibaratnya ya sekalipun sakit, puji Tuhan, sakitnya masih lebih baik dibandingkan tetangga sebelah. Jadi saudara, kalau kita mengalami sesuatu hal dalam hidup kita, jangan sampai kita merasa kita adalah orang yang paling parah di dunia ini. Enggak saudara, setiap Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, Tuhan udah ukur, Tuhan udah takar kemampuan kita. Tadi saya dengar kesaksian Pak RT bisa mengampuni. Keren Pak, karena memang harus mengampuni Pak, karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. Amin. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya kalau kembali ke kitanya nih, saya yakin Pak RT gak mampu mengampuni. Gak mampu kan Pak? Tapi karena kasih Tuhan memenuhi hati kita, kita mampu mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Bicara tentang kemurahan hati, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, diketahui semua orang. Di sini bukan berbicara tentang posting di medsos ya saudara. Saya paling nggak suka kalau melakukan sesuatu terus posting di medsos. Jadi kayaknya minta like dari dunia. Jadi makanya di medsos saya atur orang-orang yang men-tag saya saat melakukan sesuatu itu pasti nggak akan muncul di medsos saya. Karena apa? Kita dapat nilainya dari Tuhan saudara. Jangan sampai
saya ajak anak-anak yang pernah melayani ke sini. Di daerah Kosambi ada pengemis tua. Anak itu samperin dia, terus setelah samperin, Pak Tuhan berkati ya, kasih makanan. Tahu-tahu bapak ini panggil ini anak dengan nasi yang dia pegang ini, nggak dipoto. Saya yang bingung-bingung saudara. Di daerah Tegal Alur pun saya pernah seperti itu. Mereka bilang nggak dipoto. Saya tanya, enggak Pak, biasanya yang lain minta foto. Beda Pak, kami beda gitu. Saya dalam hati saya melihat banyak sekali saat melakukan foto posting. Saudara, saya mau tanya dapat apa? Dapat duit 100.000 nggak? Sebenarnya di situ kita lagi butuh pengakuan. Nih gue orang baik nih. Bicara tentang kebaikan bukan seperti itu saudara. Tapi bagaimana saat ada orang yang membutuhkan sesuatu dan kita mampu melakukannya, itu kita lakukan. Seperti itu. Jadi bukan bicara kebaikan hatimu diketahui semua orang, bukan bicara tentang hal-hal yang seperti itu ya saudara ya. Tetapi bagaimana saat kita mampu melakukan satu kebaikan dan kita mampu melakukan, kita tidak menahan itu. Itu karena banyak kan saudara ya. Di firman Tuhan berkata gini, bila kau mampu melakukan untuk menolong saudaramu dan saat itu dia datang kepadamu, lalu kau berkata datang besok lagi ya, itu kita dosa saudara. Itu kita dosa. Jadi kalau misalkan kita mampu lakukan. Jadi saya Tuhan didik, mungkin ya itu orang yang ngalamin Tuhan itu hatinya diubahkan, pola pikirnya diubahkan. Jadi saya tulus saudara, tapi saya tidak berhikmat. Jadi orang-orang banyak tipu saya. Ada orang pinjam uang ke saya 30 juta saudara. Jadi dia bilang sih hanya 2 bulan. Oke, saya kasih. Tidak ada kabar. Nggak tahu udah berapa tahun di saudara. Sedangkan dia bangun rumah jadi 3 lantai saudara. Ada juga anak gembala saudara. Anak gembala, anak hamba Tuhan punya utang. Saya nggak nangis saudara. Saya diblokir. Saya tahu saya diblokir kenapa saudara? Kenapa saya WA checklist terus? Akhirnya saya pakai nomor anak saya untuk menghubungi dia. Dia angkat sama dia saudara. Akhirnya saya begini, Tuhan, kalau ajar aku untuk berhikmat, banyak banget saudara, banyak banget. Yang akhirnya gini, Tuhan ajar aku berhikmat. Jadi seberapa yang Tuhan kasih untuk kerelaan di hati kita, lakukan itu saudara. Tapi kalau untuk minjemi, kalau memang bukan Tuhan yang nyuruh, lebih baik jangan daripada kita kepahitan. Nah, akhirnya saya bilang ke Tuhan, semua yang aku juga dari Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, ya udahlah, anggap aja aku memberkati dia. Jadi hati ini rela saudara, tapi jadi berhikmat sekarang. Makanya saya dikatain sama teman-teman saya. Dia bilang, kalau pembeli itu tulus, tapi tidak cerdik. Berarti saya tulus dan bego saudara. Sekarang sudah mulai cerdik saudara. Bicara tentang kemurahan hati itu, kebaikan hati kita semua orang. Karena itu karakter Tuhan saudara. Karena Tuhan itu baik. Makanya kita harus baik. Kalau kita bilang kita anak Tuhan, maka kita harus melakukan hal-hal baik. Gitu. Terus bicara tentang kekhawatiran di sini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa kita nggak boleh khawatir saudara? Karena kekhawatiran itu tidak merubah apapun. Saudara, misalkan kita nggak punya uang, terus kita khawatir, apakah mungkin di rekening kita tahu-tahu muncul uang 10 juta? Tidak berubah apapun. Saat kita khawatir, kita akan menjadi lemah. Karena apa? Kita nggak lihat besarnya masalah kita dibandingkan besarnya Tuhan. Itu. Jadi kita nggak boleh khawatir, saudara. Kenapa kita khawatir? Tuhan Allah kita saat menciptakan kita, Dia udah ada rancangannya saudara buat hidup kita. Pentingnya kita nyari Tuhan di saat ada masalah. Karena apa? Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Dia yang saat kita fokus ke Tuhan, saat kita ngelihat Tuhan, kebesaran Tuhan, pentingnya kita bangun hubungan sama Tuhan. Dibilang katakan di sini dalam doa dan permohonan. Karena apa saudara? Saat kita berdoa, roh kita itu jadi kuat saudara. Masalah gak hilang, masalah tetap ada, tetapi kita bisa tetap berdiri. Kayak lagu tadi kan, bukan berdiri di tengah badai. Itu saudara, saat kita berdoa, ada kekuatan yang daripada Tuhan menjadikan kita kuat. Orang-orang pasti mikir, kok lu bisa kuat ya? Bukan kita saudara, Tuhan. Tuhan yang bikin kita jadi kuat. Bicara kekhawatiran, karena kekhawatiran itu hanya jadi bikin kita jadi lemah. Saya lihat banyak banget orang yang kuat.
dia keluar, rambutnya putih semua tuh kayak Pak David. Padahal tadinya hitam. Rasa khawatir itu mengubah seseorang. Energinya itu menjadi negatif. Makanya saudara nggak usah khawatir. Alright labora, berdoa dan bekerja. Jangan cuma berdoa saudara-saudara dan kerja. Jangan kadang-kadang sering gitu tuh. Tuhan bukain jalan, tapi di rumah enak-enakan, nggak mau kerja. Memang Tuhan jongos kita, iya kan? Nggak boleh. Firman Tuhan bilang, alright labora, berdoa dan bekerja. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku harus ngapain? Pasti ada aja cara Tuhan yang bukain jalan. Saya bersyukur saudara ketemu orang-orang yang tadinya seperti nggak bergerak gitu. Saya ngelihat dua tipe orang. Ada orang yang memang sepertinya jalannya nggak terbuka, tapi dia berusaha sekalipun itu hal yang menurut kita ini memalukan gitu. Hal rendah yang dia lakukan, tapi dia mau berusaha. Saudara, saya ada layani satu orang, saya pernah bersaksi di sini. Orang ini orang Malaysia. Dia ngalamin Tuhan waktu di masa COVID, dia mau bunuh diri di daerah Tang City. Saya ketemu dia. Waktu saya ketemu dia, saya mulai layani dia. Sampai akhirnya dia ngalamin Tuhan, dia percaya Tuhan. Ternyata Tuhan benar-benar kosongkan orang ini, saudara. Dia udah nggak bisa bayar rumah, anaknya sekolah di sekolah yang cukup mahal di BSD sana, SPP-nya 3 juta sekian per bulan. Dan ternyata itu meninggalkan hutang, saudara. Karena mantan suami dia dari Malaysia sudah tidak bisa nafkahi dia lagi. Meninggalkan hutang. Saya pikir saya bisa topang dia seberapa jauh, tidak kuat. Tapi bagaimana mendidik orang ini untuk sepenuhnya bersandar sama Tuhan? Saya tanya, kamu bisa kerja apa di sini? Nggak bisa kerja, karena dia nggak sekolah, saudara. Dia di Malaysia itu mamanya orang Indonesia. Mamanya waktu itu kerja ke Malaysia dan hamil dengan orang Tamil, India Malaysia, udah turun temurun di sana. Waktu anak ini dilahirkan, mamanya pergi tinggalkan anak ini dan papanya tidak mau terima dia. Papanya tidak mau terima dia, dibuang ke sana kemari sampai akhirnya usia dia belasan dia ditampung oleh salah seorang guru. Hidupnya pahit banget, saudara. Hidupnya keras banget. Akhirnya setelah itu, saudara, di Malaysia dia hidup di dalam dunia gelap. Sampai akhirnya dia pulang ke Indonesia dengan membawa uang yang cukup banyak. Ternyata di Indonesia dia temukan keluarganya di sini dan dia ditipu karena dia tidak sekolah, dia tidak mengerti hukum. Dia waktu itu dia bawa uang, dibilang gini, di Indonesia ini tidak bisa pakai nama kamu karena kamu warga negara asing. Oleh sebab itu uangnya semua diminta dialihkan ke nama adiknya dan adiknya sejak itu putus hubungan dengan dia di Express. Itu yang terjadi. Waktu itu posisinya suaminya masih kasih dia uang belanja 200 juta per bulan. Dia cerita sama saya, waktu dia ketemu saya, saudara, dia cerita pahitnya dia. Saya bilang, bersyukur melalui hal pahit ini kamu anak Tuhan, karena keselamatan itu jauh lebih mahal dari apapun juga. Yang terjadi adalah apa, saudara? Tuhan benar-benar menolongkan dia. Udah nggak bisa bayar ini itu, bayar ini itu. Saya tanya ke dia, terus rencana kamu ke depan seperti apa? Kita doa, tapi kalau nggak kerja nggak bisa juga. Dia bilang gini, saya tidak bisa kerja di Indonesia karena untuk menulis, dia bisa baca, saudara, untuk menulis dia kurang, dia tidak bisa. Jadi dia bilang, boleh nggak kalau saya kembali ke Malaysia, saya akan kerja apa saja yang penting tidak menyalahi firman Tuhan. Saya sebenarnya melepas orang ini dengan perasaan yang agak berat, saudara. Jadi saya bilang sama dia, kita doa sama-sama. Kalian kita doa, ini juga saya share masalah ini dengan gembalanya dia. Kami lepas orang ini berangkat ke Malaysia. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Saya bilang sama dia, ingat, jangan pernah menoleh kembali ke masa lalu, jangan menoleh ke belakang. Seperti istri lu nanti jadi tiang garam. Puji Tuhan, saudara. Banyak teman-temannya dia datangin dia, saudara, untuk dia kembali ke masa lalu. Hidupnya akan enak, saudara, kalau dia kembali ke masa lalu. Karena dulu dia adalah bandar narkoba, dia hidup dalam dunia hitam. Dia bilang, saya bertahan. Dia banyak channel di sana, saudara, polisi-polisi lindungi dia. Akhirnya dia dikasih satu tempat di salah satu apartemen, dia tinggal di sana. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia mulai kerja jadi penyapu jalanan. Saudara tahu, waktu dia sementara sapu jalanan, teman-temannya dia yang dulu foto dia, saudara, dan itu di-share. Namanya dia bukan nama Indonesia, di-share dan semua orang tahu. Saudara tahu, ternyata dulu sebelum dia kenal Tuhan, hidupnya kan gelap banget, saudara. Dia hidup geng. Ada geng musuhnya dia yang tahu
tahu dia ada di Malaysia dalam kondisi lemah. Malam-malam dia dicari di apartemennya saudara, dan dia hampir dibunuh di sini. Dia sudah bilang, dia cuma teriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan tolong dia, Tuhan luputkan dia saudara. Saya melihat proses Tuhan dalam hidup dia. Dia tetap kuat saudara. Kemarin dia baru telepon saya. Tiap hari kami komunikasi, dia baru telepon saya, Cek, puji Tuhan. Sekarang saya, waktu awal dia ngomong cuci rumah, saya bingung, cuci rumah gimana rumah dicuci? Pikiran saya, ternyata pekerjaan PRT itu saudara, membantu rumah tangga, bersih-bersih rumah. Jadi bahasa Malaysia itu cuci rumah. Nah, saya sudah dapat 3 bos. Jadi dihitungnya per jam atau gimana saya nggak ngerti lah. Jadi saya sudah dapat 3 bos. Jadi yang satu ini adalah orang India, suami istri dokter, dan dia baik. Saya bilang kamu harus cari komunitas, kamu harus cari gereja di sana. Dia bilang saya ketemu Cek ada gereja di sini. Dia bilang gerejanya ternyata bahasanya bahasa Mandarin, dia nggak ngerti. Jadi dia cari lagi gereja sampai akhirnya dia ketemu dengan gereja Filipina. Saya ada kasih dia gereja yang hamba Tuhan itu memang orang Indonesia, tapi ternyata jaraknya terlalu jauh dari lokasi dia. Dia bilang gini, Cek, untuk bos saya yang ini, saya berkata sama dia, kalau hari Minggu saya minta libur karena saya mau ibadah. Ternyata bosnya bilang apa? Enggak, kamu tetap kerja, kamu ibadah saya nanti. Saudara, dia nggak perlu ngeluarin duit untuk pergi ke gereja untuk ibadah. Bosnya tunggu dia saudara, karena bosnya orang Hindu. Saya melihat saudara, saat kita benar-benar melekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup rasanya pahit. Saya kan orang ini pahit banget, tapi dia benar-benar melekat sama Tuhan. Saya bersyukur sekali, saya bersyukur melihat pertumbuhan iman yang terjadi dalam hidup dia. Saat dia direndahkan orang di sana, saat dia dituduh orang, bahkan dia dikatakan pelacur saudara, karena memang dulu kerjanya begitu. Dia nangis telepon saya cuma bilang, nggak bisa lawan, nggak bisa respon. Karena saat kita menjadi serupa dengan mereka kan, kalau kita melawan mereka kan, mungkin kita terlihat seperti orang bodoh. Puji Tuhan saudara, kemarin saat dia bilang, Cek, saya sudah kerja di 3 tempat, dia mulai bisa cicil hutangnya ke saya. Padahal saya pikir, ya sudah, kalau memang nggak bisa bayar, ya sudah nggak apa-apa. Dia mulai kirim uang. Ya saya bilang, mulihan dari Tuhan mulai terjadi dalam hidup. Jadi tidak boleh khawatir, karena khawatir tidak merubah apapun. Dia bilang gini, Cek, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saat saya kenal Tuhan, nggak ada uang, sedangkan token listrik di rumah habis, gelap, tapi di hati ini tidak ada perasaan. Kekhawatiran tidak berubah apapun dalam hidup kita. Jadi mari, mungkin saat ini kita sedang menghadapi badai yang saya nggak tahu apa. Setiap kita pasti punya masalah dalam hidup ini, karena hanya orang yang ada dalam kubur yang punya masalah. Betul Pak RT? Betul. Jangan saudara pikir di Pak RT nggak punya masalah, saya nggak punya masalah. Kita punya masalah masing-masing, punya padang gurun masing-masing. Belajar untuk tidak khawatir. Di sini dikatakan, nyatakan dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa sih saudara kita harus mengucap syukur? Ada yang tahu nggak jawabannya? Karena mengucap syukur adalah kunci menuju mukjizat. Mengucap syukur adalah kunci kita melihat kemurahan Tuhan. Saat hati kita mulai berubah di saat ada masalah. Makanya saya bilang, minggu kemarin saya pelayanan, saya bilang gini ke orang. Kan mereka biasa ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau dia omongin itu baperan. Orang saya nggak begitu. Dia salah tuh, biasa gitu. Saya bilang, Bu, bertobat. Kalau ada orang ngomongin kita, ubah nih mindset. Berarti kalau kita ngomongin keren saudara. Jadi kalau kita ngomongin orang, selama kita benar, tidak menyalahi firman Tuhan, nggak apa-apa. Nggak usah samperin orangnya, nggak usah lawan. Doain orangnya. Mungkin dia lagi nggak punya kerjaan saudara. Makanya dia sempat ngomongin orang. Doain biar dia dapat kerjaan. Doain biar Tuhan berkati hidup dia. Jadi saya bersyukur sekali sama Tuhan. Tuhan proses saya tuh, saya pikir jalannya nggak mudah juga ya saudara. Jalannya nggak mudah. Jadi kemarin kami kumpul hamba-hamba Tuhan cerita-cerita tentang background masa lalu. Gimana sih bisa masuk dalam pelayanan? Mereka tuh bilang gini, Cimeri itu ceritanya lucu juga ya cara Tuhan panggil. Iya, cara Tuhan panggil saya tuh benar-benar saudara luar biasa. Saudara tahu, bicara tentang kesabaran, saya harus bayar harga. Bicara tentang pengampunan Pak, kalau Bapak bayar harga, robek ya Pak ya. Kalau saya bicara pengampunan Pak, harganya 1 mobil Pak. Karena
Waktu itu saya tampung seseorang di rumah saya. Orang ini saya sudah anggap seperti mama saya sendiri. Tinggal hanya 4 tahun di rumah saya, dan dia melakukan hal yang sangat-sangat menyakiti hati saya. Saya boleh cerita A dan B, salah satunya adalah mobil saya dibawa sama dia dan dijual. Saudara tahu, dia ambil BPKB, semua apa diambil, dia jual. Dan saudara tahu dijualnya ke siapa? Dijualnya ke pendeta di rumah saya. Saudara bayangkan, mobil saya itu lewat depan mata saya, saudara. Saudara tahu, di hati saya melinya bangkit ya. Gue mau lapor polisi. Karena apa? Bukti bayar semua ada, saya punya semua itu. Saya mau lapor polisi. Hati bicara dengan keras, jangan. Kamu lagi sementara mempermalukan nama Tuhan kalau kamu lakukan itu. Sakit hati kan saudara? Sakit. Kalau saya bilang masalah sakit, saya malaikat saudara. Saya manusia. Di airport, di bandara, parkir saudara, ketemu mobil itu. Itu saya heran, itu mobil seliweran depan mata saya, saudara. Saudara, saya belajar, Tuhan, aku mau jadi seperti itu. Gimana caranya Tuhan? Aku mau lepas pengampunan untuk orang itu, pengampunan untuk pendeta yang beli mobil aku. Karena pendeta tahu saudara itu mobil saya, gitu kan. Tapi ya sudahlah. Saat saya bilang Tuhan, aku bersyukur. Sekalipun mobilku ibaratnya diambil depan mataku, dicuri depan mataku, dan aku nggak bisa melakukan apa-apa. Aku kembalikan semua ke Tuhan. Karena semua itu berasal dari Tuhan. Saat sikap hati saya berubah, Tuhan kok ajaib saudara. Tuhan kirim seseorang yang saya nggak pernah duga. Dia telepon saya, Mel, gue dengar mobil lu di dia. Iya. Terus sekarang gimana? Pelayanan lu gimana? Lu kan butuh kaki. Dia tahu saudara, saya pelayanan jauh-jauh dan saya suka antar jemput orang yang nggak bisa ibadah. Dia bilang gini, ada mobil nggak kepake, lu pakai. Orang ini memang kaya saudara. Dia bos Cap Jotun. Dia telepon saya nggak mau saudara, karena dalam pelayanan saya tidak pernah mau menerima apapun, karena saya merasa bahwa saya Tuhan. Saya nggak mau. Dia kirim mobil itu ke rumah saudara, nggak bayar. Kamu pakai itu sampai kamu bisa beli mobil. Rasanya gimana? Mobil yang dikasih, ya lumayan saudara, masih bisa jalan. Saya sendiri, Tuhan, gimana nih? Ya udah pakai mobil itu. Sampai saya bilang, saya harus bayar di mobil. Saudara, saya bayar ke mobil dengan harga yang sangat-sangat murah banget. Dia bilang, ya udah kamu bayar dengan harga segini, padahal pasarannya nggak segitu. Karena saya merasa gini, kalau saya